Baik, kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada sekitar 5 menit atau berapa ya. Tapi nanti saya beri tanggapan-tanggapan kecil, kemudian baru saya tampilkan apa namanya PowerPoint saya. Mungkin live malam hari ini nanti agak singkat kalau tidak ada orang yang diskusi. Oke, Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Yang benar, dia tidak dicipta, tapi sebaliknya dialah yang menciptakan kita. Tapi semua penyembahan berhala itu adalah manusia yang menyembah berhala ini, manusialah yang membuat Allah. Manusialah yang menciptakan Allah. Setelah dia membuat Allah, dia menciptakan Allah, lalu dia percaya kepada yang dia buat ini, yang dia ciptakan ini, lalu dia meminta sesuatu kepada apa yang dia buat, apa yang dia ciptakan. Padahal sesungguhnya kita bisa melihat bahwa kalau dia membuat Allah atau dia menciptakan Allah, mestinya dia berada di atas Allah itu. Mengapa lalu dia menjadi sujud menyembah kepada Allah yang dia ciptakan lagi? Dan ini jelas adalah kebodohan. Dan kitab suci memang membicarakan tentang kebodohan penyembahan berhala ini secara begitu banyak. Ada begitu banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa para penyembah berhala ini sebenarnya melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul bodoh dan tidak masuk akal. Ya. Misalnya di dalam Ulangan 4 ayat 28 dikatakan di sana, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia. Menyembah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, tidak dapat mencium. Jadi patung yang dia buat, yang dia sebut Allah tuh makan tidak bisa, minum tidak bisa, cium tidak bisa, dengar tidak bisa, tapi kok bisa sujud menyembah kepada patung itu sesuatu yang bodoh ya. Juga kita melihat misalnya dalam Yesaya 2 ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Sama pengertiannya. Lalu coba tolong bacakan juga Yeremia 10 ayat yang kelima. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Kalau saya membuat patung, lalu saya anggap ini Allah. Coba suruh Allahnya pindah dari sini ke sini. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah kalau Allahnya melangkah satu langkah dari sini ke sebelah kiri saja tidak bisa, melangkah dari sini ke sebelah kanan tidak bisa, bagaimana dia bisa tolong saya? Sedangkan untuk melangkah satu langkah pun dia tidak bisa. Ya. Karena itu dibilang jangan takut. Kenapa? Berhala itu tidak dapat berbuat jahat, berbuat baik juga tidak. Nah ini batu, kayu begini, ayo buat baik, mana bisa dia? Ayo buat jahat, mana bisa dia? Maka dengan kata lain, kalau kita mempercayakan iman kita menyembah, beribadah kepada sesuatu ini, bukan itu menunjukkan saya begitu bodoh. Kalau saya takut kepada berhala, bukankah saya begitu bodoh? Karena yang ini buat baik tidak bisa, buat jahat juga tidak bisa. Jadi ada banyak ayat yang menunjukkan kebodohan ini, termasuk juga Mazmur 115 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Tapi ada satu ayat yang memang ayatnya panjang, tapi menyoroti kebodohan penyembahan berhala ini secara begitu nyata, begitu jelas. Dan itu tercatat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 9, lalu ayat 14 hingga ayat 20. Coba dibacakan ayat 9-nya dulu. Yesaya 44 ayat 9. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Ya, lalu dari ayat 14 terus. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula, ia menyalakannya untuk membakar roti.
tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Hah, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, "Tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering?" Ya, jadi ini cerita ada orang yang pergi ambil kayu dari hutan, dia pulang, ya, dia bikin kayu bakar dari pohon yang sama, dari kayu yang sama, sebagian bikin jadi kayu bakar, dia bakar roti, dia bakar daging di situ, dia memakainya menjadi api unggun untuk menghangatkan badannya. Kayu-kayu ini dibakar, setelah itu sisa dari kayu itu dibikin Allah. Nah, setelah bikin Allah, lalu dia bikin Allah dengan baik. Setelah itu dia berdoa minta tolong kepada kayu yang sebagiannya dipakai menjadi api unggun, sebagiannya dipakai untuk membakar roti dan sebagainya. Nah, ini berarti yang dibakar itu sama jenisnya yang dengan Allah ini. Lalu sekarang setelah itu dia minta sesuatu, minta tolong, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah jawablah aku. Bagaimana bisa kayu kering seperti ini adalah Allah? Ya, karena itu maka di sini orang yang menyembah berhala itu menurut firman Tuhan ini hatinya tertutup, matanya tertutup. Ini orang bodoh. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara terlibat di dalam penyembahan berhala, dengar baik-baik bahwa kitab suci menganggap saudara adalah orang bodoh. Karena menyembah sesuatu yang saudara ciptakan atau menyembah sesuatu yang merupakan buatan tangan manusia. Nah, dalam hal penyembahan berhala ini, pengkhotbah pada masa lalu namanya D.L. Moody, dia mengatakan, seseorang pasti lebih besar dari apapun yang mampu ia buat atau hasilkan. Jadi alangkah tololnya untuk berpikir tentang penyembahan terhadap hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, saya tanggapi dulu soal berhala. Pak Esra Solo ini belajarnya setengah-setengah. Pak Esra, berhala dalam perjanjian baru itu banyak. Ya. Jadi kalau belajar itu ya jangan sepotong ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan dan nanti saya tanggapi soal ayat-ayat yang ditunjukkan itu saya pernah tanggapi juga di channel ini. Tapi kita lihat dulu ini. Apa sih berhala menurut perjanjian baru? Apakah hanya sekedar tadi yang diomongin Esra Solo? Enggak lah. Menjadi hamba uang juga itu adalah berhala. Menjadi hamba harta juga itu berhala. Jangan menyempitkan pengertian berhala. Kalau dia menyempitkan pengertian berhala hanya sekedar tadi yang dia omongkan, itu pun yang dia omongkan tadi itu di luar konteks Bapak Ibu. Emang di kitab Nabi Yesaya itu membahas tentang apa? Patung di tempat mana ceritanya? Di tempat pembuangan. Emang di Yeremia itu patung tentang apa yang dibahas? Karena tidak melihat konteks. Maka dicomot di sana, dicomot di sini, dicomot di sana, lalu disatukan. Bapak Ibu pernah makan gado-gado? Seperti itulah kira-kira hasilnya. Nah sekarang sebelum saya tanggapi mengenai ayat-ayat yang diberikan tadi, dan sebelum kita lanjutkan videonya, mari kita lihat dulu. Apa sih berhala menurut perjanjian baru Bapak Ibu? Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan. Yang sama dengan apa Bapak Ibu? Yang sama dengan penyembahan berhala. Berarti apa? Penyembahan berhala tidak terfokus kepada yang dibahas Esra Soru. Menjadi hamba uang, tapi ngomong hamba Tuhan. Menjadi hamba perpuluhan, tapi ngomong hamba Tuhan. Itu juga sama berhala. Jadi jangan hanya mengatakan berhala itu sekedar menuhankan patung. Jangan katakan berhala itu sekedar menuhankan benda-benda mati. Nggak seperti itu konsepnya, guys. Ya, nggak seperti itu konsepnya, guys. Di dalam perjanjian baru, konsep tentang penyembahan berhala, Bapak Ibu, bukan hanya tertuju kepada benda mati yang dituhankan. Tapi ketika, apa yang dikatakan Yesus Bapak Ibu, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dengan kata lain, harta benda kita bisa menjadi berhala bagi kita. Jadi ketika dia mengurung bahwa berhala itu sekedar benda mati yang dituhankan, disitulah kontradiksi terjadi Bapak Ibu. Tabrakan terjadi. Karena apa? Ternyata kata berhala itu lebih luas daripada sekedar yang diomongkan. Apalagi yang diomongkan di luar konteks. Bahkan Bapak Ibu, di ayat lain, ini hanya satu saya tunjukkan pada Anda. Yesus mengatakan kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan mencari harta di dunia, ngengat akan memakannya, dan pencuri akan membongkarnya. Artinya apa? Berhala itu bisa terjadi dengan harta benda kita, dengan sesuatu yang kita sangat kasihi. Bahkan dengan laptop yang saya punya di depan saya ini bisa jadi berhala bagi saya. HP yang saya punya bisa jadi berhala bagi saya. Istri yang Anda punya juga bisa jadi berhala bagi Anda. Pacar Anda bisa jadi berhala bagi Anda. Artinya apa? Tuhan Yesus kan mengatakan di dalam Injil Bapak Ibu, barang siapa mencintai anaknya dan istrinya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai, tapi jangan melampaui cinta kita kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Oke? Begitu Bapak Ibu. Jadi cara menjelaskannya itu jangan dipersempit. Itu sempit sekali. Sempit sekali. Kalau hanya mengatakan benda mati doang yang toh jadi berhala. Enggak bisa. Ayat Injil dan juga surat-surat para rasul itu tidak hanya bicara berhala mengenai benda mati.